Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan kurnia saya bisa diberi kesehatan untuk bisa mengerjakan tugas UAS ini. Tugas penjelasan tentang aplikasi yang saya buat. Nah, mungkin kita langsung saja ya kita lihat soalnya bagaimana. Nah, di sini adalah buatlah sebuah aplikasi web yang mampu menyimpan data anggota perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, mungkin sebelum kita ke sini ya, mungkin izin ya kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Muhammad Iqbal Wiawan ya sebagai dosen pengampu mata kuliah Introduction Web Programming. Oke, mungkin langsung saja ya kita lanjutkan. Buatlah sebuah aplikasi web yang menyimpan data anggota yang berikut. Tipe datanya sebagai berikut ya. ID yaitu sequence number ya. Kemudian nama anggota teks, kode anggota, kombinasi number, tanggal lahir date, kemudian untuk tempat lahir tag, tanggal pendaftaran, tim step ya. Kita lihat di database-nya ya. Nah, untuk ID-nya sudah ya, ID, INT, kemudian nama, tag ya. Kode anggota varchar yaitu kombinasi antara teks dan number. Nah, kemudian ada tempat lahir dan tanggal pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya saya menggunakan kode Igniter versi 3 ya. Kemudian untuk platformnya saya menggunakan MySQL. Kemudian untuk sistem operasinya saya menggunakan Windows. Kemudian untuk fungsi utamanya itu ada datable list ya, yang menampilkan datanya, kemudian bisa ubah dan bisa dihapus. Nah, kemudian untuk web server yang saya gunakan itu Epis ya, Apache. Kemudian langsung saja ya mungkin kita lihat seperti apa website yang saya buat. Nah, ini ada ya. Kita masuk ke halaman defaultnya ya, default. Nah, jadi untuk tampilan website yang saya buat ini pertamanya tuh kayak gini ya, menampilkan tentang ada navbar ya, perpustakaan bangsa. Nah, ada home, ada data anggota dan juga ada about ya. Di sini ada Jumbotron ya, saya menggunakan Jumbotron. Di sini juga menggunakan campuran dari Bootstrap 4 ya. Saya menggunakan Bootstrap versi 4. Nah, ada perpustakaan Citra Bangsa. Oke, kayak ini ya. Kemudian ada tombol lanjutkan ya untuk langsung ke data anggotanya. Nah, di sini sudah tampil ya table list yang menampilkan data-data yang sudah ada di sini ya. Data nama, kode anggota, tanggal lahir, tempat lahir, dan tanggal pendaftaran. Nah, kemudian di sini ada tombol tambah data ya, tambah data, tombol cari, kemudian tombol ubah. Kemudian ada tombol ubah, tombol hapus, dan juga mungkin udah ya, mungkin udah. Nah, kemudian langsung saja ya ke pembahasannya. Mungkin untuk yang akan pertama dibahas itu, di sini tuh si kode Igniter ini, saya sedikit menjelaskan ya. Ini adalah sebuah framework ya, yang mana ini tuh adalah framework PHP yang isinya itu untuk yang saya pakai sekarang itu prinsipnya MVC ya. Yang mana MVC itu adalah M-nya itu adalah models ya untuk menyimpan suatu datanya, kemudian ada views untuk menampilkan data, untuk menampilkan lainnya yang terlihat oleh kita gitu. Nah, kemudian ada controller yang mana controller itu adalah untuk mengontrol data dari views yang ditampilkan ke views, data dari model yang ditampilkan ke views gitu. Mungkin langsung saja ya untuk tambah data, langsung kita jelaskan saja. Nah, untuk tambah data di sini untuk tambahnya itu mulai dari views ya. Dari views, tempat form, tambah data, nama, kemudian kode anggota, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, di sini ada array-nya itu base URL ya. Base URL itu adalah yang ada di config. Nah, di sini ada base URL yang mana kegunaan dari base URL ini kita bisa supaya tampilannya lebih cantik ya ketika ada di
ketika ada di URL yang ada di atas kita. Kemudian juga bisa mengefisienkan pemanggilan yang bisa ribet ya untuk memanggil foldernya ada di mana gitu. Mungkin kalian tahu yang suka menggunakan di HTML kemarin ya. Kemudian lanjut aja. Indeks tambah ya. Tadi sudah ke ini ya, base URL. Nah, kemudian saya akan untuk tambah datanya itu, untuk tadi yang mengelolanya ada di controller. Nah, controller di sini terdiri dari 3 ya, ada controller anggota yang mana anggota ini nanti akan ditampilkan ke views gitu. Nah, controller anggota yang mana ini ada kelas yang namanya anggota ya, ini controller yang di-extend ke CI controller atau CI yang atau controller CI-nya gitu. Atau ini anggota ini adalah turunan dari CI controller ini. Nah, kemudian di sini ada function ya, public function atau method construct ya, yang mana construct ini jadi si model ini bisa dilawan oleh semua metode-metode yang ada di dalam controller anggota ini gitu, yang ada di controller anggota. Dan juga library ya untuk form validation dan untuk model anggota model ya bisa di-load oleh metode-metode yang ada di controller anggota ini gitu. Kemudian ada function ya, di sini ada metode index ya, yang mana ini tuh mengelola indeks tampilan yang ada di anggota ini nih, yang mengelola ini untuk public function index ini. Kemudian di sini ada variable data ya, variable data judul yang isinya halaman daftar anggota. Jadi ketika nanti menampilkan di websitenya ada halaman itu halaman daftar anggota. Jadi tidak disetting dari titelnya gitu. Kemudian ada data anggota ya, yang isinya tentang anggota model yang diambil dari model method get all anggota. Kita lihat ya di anggota model. Nih ada untuk tambah. Nah, ada metode yang bernama get all anggota gitu. Nah, ini tuh adalah kelas yang bernama anggota model ya, yang di-extend atau turunan dari model CI-nya gitu. Nah, kemudian untuk isinya ada this db get mengambil data dari database anggota gitu. Bukan database anggota sih, tapi lebih ke tabel anggota gitu, dari tabel anggota. Result array yang ditampilkan secara array. Kemudian lanjut ya, tadi di controllernya gitu. Ada controller tambah. Oh, controller yang tambah yang tadi ya. Kalau indeks itu kayak untuk menampilkan gitu. Menampilkan data-data tadi ya, yang data list gitu. Nah, menampilkan yang ini, yang list. Oke, kita lanjut ya untuk penjelasan selanjutnya. Yaitu kita langsung aja ke intinya ya. Bukan ke intinya, lebih ke CRUD-nya gitu, penjelasan CRUD-nya. Nah, di sini tadi kan tambah anggota sudah dijelaskan ya, bahwa di dalam controller anggota yaitu mengelola tentang public function index ya, public function index yang dimana untuk modelnya itu model get all data mahasiswa. Get all mahasiswa. Nah, yang ini mahasiswa. Jadi ambil semua data yang ada di tabel anggota. Kemudian yang selanjutnya adalah tambah anggota ya. Tambah anggota di sini di model ya, ada data-data yang dimana variable data yang isinya array ya. Array nama, ini adalah field yang ada di database, kode anggota, tanggal lahir, tanggal pendaftaran ya. Di sini this input post nama. Ini adalah name ya, name yang ada di halaman tambah nih. Nih name yang ini. Nah, name yang ini.
Kemudian postnya dikirim. Nah, di bawahnya ada this DB insert. Jadi di insert ke tabel anggota si data yang ini, Makanya di sini dipanggil datanya ya. Kemudian kita lihat di controllernya ya, di controller untuk tambah. Nah, di controller tambah yaitu ada variabel data judul yang halaman form tambah gitu kan. Tadi ada halaman daftar anggota ya. Jadi si halamannya itu datanya itu dikirim ke URL gitu untuk title. Nah, kemudian di sini ada rules ya. Rules this form validation set rules, yang dimana ini tuh untuk memvalidasi bahwa nama tersebut atau alias nama ini required ya, atau tidak boleh kosong. Jadi ketika nanti ketika mengisi form, nah ini ketika tidak diisi maka ada pemberitahuan field ini harus diisi ya. Nah, ini untuk penggunaan dari form validation gitu. Kita ke codingannya lagi ya. Nah, kemudian di sini ada pengkondisian yaitu if ya. If jika salah dari form validation ya, maka akan ditampilkan lagi ke halaman ini dengan syarat tadi ada pemberitahuan harus diisi tabelnya gitu. Bukan tabel sih, iya, formnya harus diisi. Kemudian jika benar, maka maka data yang ada di yang ada di model ya, di anggota model, yang ada di metode tambah data anggota akan masuk gitu. Kita lihat di metode tambah anggota ya. Nah, tambah anggota. Udah ya mungkin ya untuk tambah anggota. Kemudian di season ya, season set plus data ini untuk menampilkan bahwa data tersebut sudah ditambahkan atau belum gitu. Ini lihat di indeks ya. Nah, ini ada plus data ya season, maka akan menampilkan bahwa data anggota tersebut berhasil atau tidak gitu ditambahkan. Nah, kemudian lanjutkan ya. Lanjutkan di yang selanjutnya, yaitu ada hapus ya. Nah, bukan ya, ini redirect anggota dia. Jadi nanti akan diarahkan kepada halaman anggota gitu, ke folder anggota. Nah, selanjutnya adalah public function ya. Untuk metode yang selanjutnya itu adalah metode hapus, yang mana ini tuh mengambil dari ID ya, dari ID. Kemudian dis anggota model dari metode hapus data anggota, dari model hapus data anggota. Nah, hapus data anggota ya. Cuman dis db delete anggota dari tabel anggota sesuai dengan ID gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, ada ubah. Untuk data ubah ya di sini sama ya, tentang form validation. Kemudian dari anggota model get all anggota by ID. Get all data by ID itu metodenya yang ini, get all data by ID. Nah, get all where anggota ID, jadi sesuai ID-nya gitu, yang diambilnya itu sesuai ID-nya. Jadi nanti nih ya, ketika ditampilkan ini tuh akan sesuai dengan akan tampil gitu, akan tampil si ubah data ini gitu. Kita lihat aja ya diubah data. Nah, di sini ada nama ya, dis input post nama sama ya kayak yang tadi. Nah, akan tetapi printnya di sini this dbware ID, jadi akan ditampilkan sesuai ID yang terakhir di input gitu, yang di input ke post sesuai dengan ID-nya. Nah, maka selanjutnya perintahnya itu adalah update anggota ke tabel anggota si data ini tuh. Jadi nanti akan muncul dulu di kolom-kolomnya, dan setelah diedit maka kita tambah data dan masuk lagi ke tabel anggotanya gitu. Nah, function atau metode yang cari data anggota untuk pencarian ya, untuk kolom pencarian yang yang ini untuk kolom data pencarian ya. Nah, untuk kolom data pencarian di sini
variabel keyword ya. Variabel keyword ini untuk menandakan bahwa untuk pencariannya itu bentar, di script mana sih? Nah, di ini untuk pencarian. Nah, keyword ini untuk menandakan bahwa inputannya itu sesuai dengan name ya. Name-nya itu keyword. Jadi di sini variabel keyword this input post keyword ya. Nah, this db like ini adalah perintah untuk mencari ya, untuk perintah cari like sesuai nama yang di keyword ya, yang keyword tadi sesuai yang di input. Nah, or like ini adalah jadi ketika kita mencari, contohnya nih mencari ya tentang dari nama tadi kan, nama ya Andy contohnya, Andy. Nah, maka yang muncul itu nama dari namanya. Kemudian kalau kita mencari sesuai dengan tempat lahir, contohnya Ciamis, maka nah yang munculnya itu ada 3 dari data-data yang dari cuman anggota perpustakaan yang dari Ciamis. Dan untuk perintahnya itu adalah or like ya, or like. Nah, kemudian ya, kalau ini ada pengkondisian di data ubah ini. Kalau datanya salah, maka akan dikembalikan ke form tersebut lagi. Nah, kemudian kalau salah, maka si ini akan diarahkan ke redirect anggota ke folder anggota ya. Nah, mungkin oke, selanjutnya mungkin udah ya untuk tadi tambah anggota, kemudian ubah anggota dan indeks dan hapus, udah mungkin ya. Nah, di sini saya akan apa sih? Mungkin lebih ke menjelaskan tentang dari konsep controller, views dan ini ya model. Oh, tadi udah ya mungkinnya di awal. Oke, kita langsung saja lanjut ke percobaan ya. Ke percobaan. Langsung coba lagi ya untuk tambah anggota. Di sini saya masukkan ya Yaya. Masukkan Yaya, kode anggota sembarang aja ya, KKK 3207. Nah, kemudian untuk tanggal lahirnya tanggal 4, kemudian bulan 7 2001 contohnya. Kemudian untuk tempat lahirnya kita di Bandung aja ya, Bandung. Kemudian untuk harinya untuk tanggal pendaftarannya kita klik aja sini ya, hari ini mungkin contohnya. Tambah data. Nah, ini ada tambah data anggota berhasil ditambahkan, yaitu ini tuh adalah session yang tadi ya, yang disamakan dengan alert yang ada di Bootstrap. Nah, kemudian lanjut ya kepada icon ubah ya. Kita ubah. Nah, datanya sudah tampil, kita tinggal ubah aja ya. Untuk nama anggota kita ganti dari Pangandaran contohnya. Nah, ubah data. Nah, tadi yang Andi Rahman. Nah, tempat lahirnya berubah dari Pangandaran ya. Kemudian kita coba untuk menghapus atas nama Rifki. Berhasil atau tidak ya? Ini ada pemberitahuan dulu ya. Kita coba hapus. Nah, maka tadi yang nama Rifki hapus ya. Udah gak ada gitu. Nah, mungkin sekarang kita coba untuk yang kolom pencarian. Kita cari namanya Wawan ada. Kemudian kita mencoba cari dari asal wilayah ya. Namanya dari ini aja ya. Cari dari Ciamis. Nah, ada ya satu orang, si Muna. Dari Pangandaran, saya sendiri tadi ya. Pangandaran. Nah, ada ya. Oke, berhasil ya untuk fitur-fitur CRUD-nya. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan.
Mohon maaf bila memang penjelasannya kurang tepat ataupun salah ya, banyak salahnya, mohon maaf. Karena saya juga intinya masih belajar lah, intinya belajar untuk bisa lebih baik gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.